Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan ya, tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang bagaimana? Perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabel diperbesar, maka variabel lain akan semakin besar. Lalu bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabel diperbesar, maka variabel yang lain jadi semakin kecil. Nah, agar kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh penerapan perbandingan senilai. Nah, contohnya gini nih. Mobil ayah membutuhkan 3 liter BBM untuk menempuh jarak 45 km. Jika terdapat 7 liter BBM dalam tangki mobil ayah, berapa kilometer jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh mobil ayah? Nah, kita buat dalam tabel agar kita lebih paham tentang perbandingan senilai. Di sini kita punya dua variabel, yaitu BBM dan jarak tempuh. Tadi kan kalau perbandingan senilai, jika salah satu variabel itu diperbesar atau membesar, maka variabel yang lain juga ikut membesar. Contohnya, di sini kita punya BBM 3 liter. Lalu jarak yang ditempuh itu 45 km. Nah, kira-kira kalau BBM-nya 7 liter, jarak yang ditempuh itu bertambah atau berkurang? Nah, kalau di sini kan BBM-nya bertambah. Kalau 3 liter itu jaraknya 45 km. Sekarang BBM-nya itu 7 liter. Nah, apakah akan bertambah juga jaraknya? Tentu saja jaraknya akan semakin bertambah. Inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Jika salah satu variabel meningkat, variabel yang lain juga ikut meningkat. Oke? Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama adalah kita membuat perbandingan. 3/7 sama dengan 45/X. Langkah kedua, mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. Berarti 3 kita kalikan X, hasilnya 3X. Lalu 7 kita kalikan 45. Kita tulis di sini. 45 kali 7 sama saja ya. Lanjut, kita cari nilai X-nya. X sama dengan 45 kali 7 dibagi 3. Lalu kita bisa menyederhanakan. Kita bisa kok 45 kali 7 baru dibagi 3. Nah, Pak Adi di sini pengen menunjukkan bahwa dia juga bisa disederhanakan. Ada 45 sama 3. Masing-masing kita bagi dengan 3 nih. 3 bagi 3 hasilnya, 45 bagi 3 hasilnya 15. 3 bagi 3 hasilnya 1. Berarti kita punya 15 dikali 7 dibagi 1 ya. 15 kali 7 hasilnya 105. Bagi 1 berarti tetap. Artinya, berarti jarak yang ditempuh maksimalnya adalah 105 km. Jadi ketika BBM-nya 3 liter, jaraknya itu 45 km. Kalau BBM-nya 7 liter, jarak tempuhnya adalah 105 km. Jadi sama-sama naik. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, nah, variabelnya apa?
Yang pertama variabelnya itu tutup botolnya ya, atau botolnya saja juga boleh. Yang berikutnya kita punya waktu. Di sini kita punya 14 botol, itu selesai dalam waktu 84 detik. Oke? Nah, lalu kita punya apa lagi? Banyak yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Berarti itu waktu ya, waktunya 2 menit. 2 menit itu sama dengan 120 detik. Nah, karena yang atas detik, maka menitnya Pak Andi ubah menjadi detik. Terus tutup botolnya berapa? X, belum tahu. Nah, waktunya di sini kan asalnya 84 menjadi 84 menjadi 120. Nah, waktunya semakin meningkat. Maka tutup botol yang bisa ditutup oleh mesin tersebut pasti bertambah lebih banyak. Artinya dua variabel ini sama-sama bertambah. Itulah ciri-ciri perbandingan senilai. Oke, kita pecahkan masalah ini. Yang pertama, kita membuat perbandingan ya. 14 per X. Yang sebelah sini 84 per 120. Langkah kedua, kita mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. Berarti 84 kali X. 84X ya. Lalu 14 kita kalikan 120. Nah, hasilnya X sama dengan 14 kali 120 dibagi 84. Kita bisa menyederhanakan 14 sama 84-nya. Masing-masing kita bagi 14. 14 bagi 14 dapat 1. 84 bagi 14 dapat 7. Nah, jadinya kita punya 120 kali 1. 120 tetap dibagi 7. Ketemunya 17,14. Lalu kita bulatkan 17 buah botol yang bisa ditutup. Jadi kesimpulannya, banyak tutup botol yang dapat ditutup oleh mesin itu 17 buah. Dalam waktu 84 detik, botolnya ada 14. Dalam waktu 120 detik, tutup botol yang bisa ditutup berjumlah 17. Nah, berikutnya, tadi tentang perbandingan senilai ya. Sekarang contoh berikutnya tentang perbandingan berbalik nilai. Contohnya, sebuah rumah direncanakan akan selesai dibangun 16 hari oleh 7 orang pekerja. Karena suatu hal, pekerja yang dapat berangkat hanya 4 orang. Maka berapa lama rumah tersebut selesai dibangun? Nah, perhatikan di sini ciri-cirinya perbandingan berbalik nilai. Variabelnya sama. Ada waktu juga, ada dua variabel. Dan yang satunya pekerja ya. Nah, ketika waktunya 16 hari, itu pekerjanya ada 7. Jadi ketika pekerjanya 7, itu waktunya 16 hari. Nah, di sini itu tiba-tiba yang hanya bekerja itu cuma 4, yang lainnya sakit atau ada keperluan lain. Kira-kira waktunya itu bertambah semakin lama atau semakin cepat? Nah, di sini pekerjanya itu berkurang. Maka tapi waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah karena orangnya semakin sedikit, nah pasti nantinya waktunya akan bertambah atau tambah lama, bertambahlah lama. Pekerjanya berkurang dan waktu untuk membangun rumah itu bertambah lama. Makanya ini perbandingan berbalik nilai. Berarti kita punya 16 per X di sini. Nah, kalau senilai, kita akan menuliskan yang sebelah kanan itu 7 per 4 ya. Maka kita balik menjadi 4 per 7. Nah, kita balik atas taruh bawah. Kalau sudah langkah berikutnya sama. Jadi perbedaannya di sini ya, perbandingannya itu terbalik. Kita kalikan silang. 4X sama 16 kali 7. X kali 4, 4X. 16 kali 7 kita tulis di sini. Berarti X sama dengan 16 kali 7 per 4. Kita coret 4 sama 16-nya. Masing-masing dibagi 4. 16 bagi 4 dapat 4.
4 bagi 4 dapat 1. 4 kali 7 hasilnya 28. Jadi ketika pekerjanya itu 4 orang, maka rumahnya itu selesai dalam waktu 28 hari. Semakin lama ya, karena pekerjanya semakin sedikit. Contoh yang kedua, kakek mempunyai 20 ekor ayam. Ayam tersebut dapat menghabiskan 1 karung pakan dalam waktu 12 hari. Jika kakek menjual 5 ekor ayamnya, berapa lama pakan akan? Oke, kita identifikasi dulu variabel-variabelnya ya. Yang pertama, variabelnya adalah ayam. Yang kedua, variabelnya adalah waktu. Nah, ketika ayamnya ada 20, pakannya itu habis dalam waktu 12 hari. Nah, karena kakek menjual 5 ekor ayamnya, berarti ayamnya itu tersisa 15. Maka, pakannya itu habis dalam berapa hari ya? Pakan 1 karungnya. Perhatikan, ayamnya di sini itu berkurang. Yang asalnya 20 jadi 15 karena dijual. Nah, kira-kira waktunya itu bertambah atau berkurang? Kalau 20 ayam, habisnya itu 12 hari. Kalau 15 ayam, waktunya itu lebih dari 12 hari atau kurang dari. Tentu saja lebih lama karena ayamnya sedikit dan pakannya sama, maka waktu habisnya akan lebih lama. Maka membuat perbandingan terbalik ya. 20 per 15 sama dengan asalnya kan 12 per X. Karena terbalik, berarti menjadi X per 12. Nah, kita mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. 15 kali X sama 20 kali 12. 15 kali X, 15X. 20 kali 12, kita tulis 20 dikali 12. X sama dengan 20 kali 12 per 15. Nah, kita coret nih 20 sama 15-nya. Masing-masing bagi 5 dapat 4, yang satu dapat 3. Lalu kita kalikan. 4 kali 12, 48. 48 dibagi 3, hasilnya 16 hari. Jadi, pakan ayam kakek itu habisnya 16 hari. Kalau ayamnya 15. Nah, ini percontoh perbandingan senilai dan berbalik nilai. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian. Oke, silahkan dicoba 2 soal berikut ini. Gimana? Bisa kan? Oke, selamat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.